Selamat Pakudapa atau Minahasa. Kali ini saya akan berbagi pemikiran dan refleksi tentang falsafah baku bikin pandai. Di tahun 1991 terbit sebuah buku yang berjudul Falsafah Baku Bikin Pandai. Penulisnya adalah seorang tokoh permesta, Om Vence Sumual. Dia membahas tentang salah satu falsafah Minahasa, yaitu baku bikin pandai. Tapi kali ini saya akan lebih ke perenungan atau pemikiran saya tentang apa baku bikin pandai itu. Apa makna dari baku bikin pandai itu? Pertama tentu kita ke katanya atau ke frasa dari baku bikin pandai ini. Ungkapan ini terbentuk dari 3 kata baku bikin pandai. Baku itu kata yang menunjuk pada sebuah proses yang saling dan berulang-ulang. Lalu baking itu bahasa Melayu Manado tentu. Kalau dalam bahasa Indonesia bikin. Dan kemudian pandai. Nah, secara umum ungkapan ini sering diartikan sebagai sebuah proses saling mencerdaskan, saling membuat orang-orang itu pintar. Tapi lebih dari itu menurut saya, baku bikin pandai itu adalah sebuah upaya, adalah sebuah usaha berkebudayaan juga. Nah, kata baku sudah dijadikan bahasa Indonesia menunjuk pada sebuah proses yang saling, dan kata baku, kata baking itu menunjuk pada kata seperti dalam bahasa Indonesia membuat atau melakukan sesuatu menjadi, lalu kemudian pandai. Nah, kata pandai ini memang dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Melayu gampang sekali untuk disepadankan dengan kata pandai. Tapi ada satu kamus bahasa Tontembuan yang disusun oleh seorang Sendling, J.A.L.B.T. Swartz namanya, yang terbit tahun 1907. Dia mengulas di situ kata pandai itu umum digunakan oleh orang-orang Minahasa. Sehingga kemudian dia memasukkan itu sebagai salah satu daftar kata dalam bahasa Minahasa, terutama Tontembuan. Kalaupun itu benar diambil dari kata Melayu tua, pandai, kemudian menjadi pandai di Minahasa, itu sudah bermakna tentu berbeda atau bermakna khas dalam masyarakat Minahasa. Kata yang kemudian sudah dijadikan, meskipun dia diambil dari bahasa yang lain, tapi kemudian sudah digunakan, dipakai dalam percakapan sehari-hari, atau kemudian dia menjadi suatu ungkapan dalam kebudayaan tertentu, itu tentu sudah memiliki makna di kebudayaan itu. Demikian juga dengan kata pandai, atau katakanlah bahasa Melayu itu pandai. Nah, sehingga Swartz, J.A.L.B.T. Swartz ini kemudian menunjuk juga kata pandai ini pada marga-marga orang Minahasa, Mandai, pandai, yang kemudian memang artinya adalah pandai, pinter, cerdas. Nah, ungkapan baku bikin pandai, meskipun memang dia nanti, katakanlah saja Om Vence Sumual menulis buku itu, Falsafah Baku Bikin Pandai, tapi rupanya dia dapat ditelusuri dalam budaya Minahasa, yaitu menunjuk pada sebuah proses saling berbagi, saling memberdayakan. Dan itu kita bisa temukan dalam praktek Mapalus atau nilai-nilai Mapalus. Nah, bagi saya, falsafah baku bikin pandai ini dalam konteks Minahasa paling tidak bertumbuh pada 3 hal ini. Pertama,
dia lahir dari sebuah masyarakat yang memiliki tradisi berpengetahuan. Kedua, dia lahir bertumbuh pada masyarakat yang memiliki sistem relasi resiprokal. Nah, di Minahasa itu adanya di Mapalus. Tapi kemudian nanti juga kita bisa temukan prinsip nilai Mapalus itu pada banyak hal dalam kebudayaan Minahasa. Lalu yang ketiga adalah pada nilai Sitou Timo Tumoutou. Umum diketahui bahwa falsafah ini diperkenalkan oleh Samratulangi. Tapi konon, menurut Bert Supit yang menulis Minahasa dari Amanat Watu Pinawetengan hingga Glorah Minawanua, dia mengatakan bahwa salah satu janji, sumpah, tiwa dari peristiwa Watu Pinawetengan adalah satu ungkapan yang berbunyi akad setuus tumoutou, artinya adalah agar keturunan kita kehidupannya lestari. Jadi bisa saja benar itu diperkenalkan oleh Samratulangi kemudian, tapi dia menggali dari nilai-nilai luhur Minahasa, atau kemudian yang memang dia mengungkapkan itu pada suatu kesempatan dengan makna tertentu, karena kita tahu bersama bahwa seorang Samratulangi itu dia memiliki pengetahuan yang luas, lintas batas, dan dia sudah menjelajahi pengetahuan Eropa, tapi dia tetap bertumbuh pada pengetahuan Minahasa. Mari kita membahas satu persatu apa yang saya sebutkan tadi sebagai 3 pilar dari falsafah baku beging pande dari budaya Minahasa. Pertama adalah tentang tradisi atau sistem pengetahuan Minahasa. Nah, di Minahasa ada satu sistem pengetahuan yang disebut dengan papendangan. Dikenal bahwa itu ditulis oleh H.M. Taulu, seorang penulis Minahasa. Dia tentu menggali dari sejarah, budaya, tapi bahwa yang disebut papendangan itu juga kita bisa temukan pada literatur-literatur yang lain. Seperti misalnya Kamus Tontemboasa Texten yang ditulis oleh J.A.L.G.T. Swartz yang saya sebutkan tadi. Dia menulis situ tentang papendangan itu yang menunjuk antara lain pada latihan menari untuk suatu ritual. Atau kemudian dia juga menyebut bahwa yang disebut papendangan itu menunjuk pada sebuah partisipasi, pada kegiatan ritual. Tapi bahwa Swartz kemudian coba memperinci kata papendangan itu menunjuk pada, katakanlah, taman pendidikan macam lembaganya, tapi kemudian menuju juga pada mapendang, dan kemudian menuju pada proses yang terjadi. Dan papendangan ini adalah sebuah pendidikan publik, dan boleh dikatakan dalam bahasa modern, metode yang berlaku dalam papendangan ini adalah learning by doing, yaitu ketika seorang anak dari komunitas itu ingin, apakah dia menjadi tonaas dalam bidang-bidang tertentu, kemudian dia mengikuti pendidikan papendangan dengan tinggal bersama walian atau tonaas sebagai gurunya. Dan sambil dia belajar tentang pengetahuan leluhur yang diceritakan, diwariskan, tapi dia juga kemudian jika dia ingin menjadi tonaas atau berpengetahuan dalam hal berburu, maka dia akan tinggal dengan tonaas yang memiliki pengetahuan berburu. Jadi orang-orang Minahasa di masa lampau memiliki satu sistem berpengetahuan, atau katakanlah memiliki tradisi pendidikan. Itulah yang disebut dengan papendangan. Ada yang mengatakan bahwa itulah sehingga ketika para senlin dari Belanda datang ke Minahasa dengan antara lain memperkenalkan pendidikan modern dan memberlakukan sistem anak piara, dan orang-orang Minahasa tidak bermasalah untuk kemudian mengikuti pendidikan rumah
ala Senling itu karena sudah memiliki sistem pendidikan pependangan ini yang mirip, yaitu si murid tinggal bersama dengan gurunya. Saya kira dapat dibenarkan hal itu. Dan karena juga sejarah menunjukkan bahwa banyak yang kemudian orang-orang Minahasa yang menjadi guru atau penlong yang melewati pendidikan anak piara itu. Dan kebanyakan mereka itu adalah apakah cucu atau anak atau katakanlah keluarga dari walian-walian di masa itu. Sehingga ketika mereka diperkenalkan dengan sistem pendidikan anak piara ini, mungkin anggapan mereka bahwa ini hanya berganti metode saja atau hanya berganti cara, tapi bahwa tradisi itu sudah mereka jalani atau komunitas Minahasa kaumnya sudah jalani. Jadi pilar pertama dari Baku Bekim Pande itu adalah sistem pendidikan pependangan. Lalu kedua adalah pola atau model relasi resiprokal, yaitu Mapalus. Karena memang di Baku Bekim Pande itu proses yang terjadi adalah saling memberdayakan, saling mencerdaskan, atau bisa dikatakan saling memberdayakan secara pengetahuan. Artinya proses yang terjadi saling berbagi. Si subjek yang satu dia memiliki pengetahuan ini, kemudian dia berbagi kepada subjek yang lain, dan subjek yang lain memiliki apakah motivasi, keinginan, atau suatu harapan untuk berkembang, dan kemudian dia menjadi bagian dari proses itu. Mapalus demikian. Masing-masing orang yang memiliki kemampuannya masing-masing, kemudian saling berbagi dalam pertama-tama adalah dalam kerja bertani. Tapi kemudian saya kira Mapalus juga berkembang sampai hari ini dengan cara-cara yang sudah mengikuti apa yang kemudian diberlakukan secara modern. Tapi prinsipnya adalah saling memberdayakan. Bahwa masing-masing orang yang adalah subjek ini, untuk kemudian dia dapat melestarikan kehidupannya, maka dia harus mencari kekuatan bersama, yaitu dengan kemudian masing-masing individu berbagi kekuatannya dan menghasilkan satu kekuatan bersama, maka apa yang diharapkan, diinginkan, keberlanjutan kehidupan itu berlanjut. Dan yang dimaksud dengan keberlanjutan kehidupan itu, visi kehidupan itu adalah itu yang sampai hari ini masih disebut-sebut oleh orang-orang Minahasa pada banyak kesempatan, terutama pada acara-acara, yaitu Pakatuano Pakalowiran. Nah, pilar ketiga adalah prinsip Sitou Timoutou. Nah, memang secara ya katakanlah dalam dia bentuk ungkapan seperti yang yang kita kenal sekarang, katanya itu diperkenalkan oleh Samratulangi. Tapi bahwa dia juga dapat kita temui atau dapat kita telusuri dalam tradisi tua Minahasa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa katanya salah satu prinsip yang dihasilkan dari musyawarah Watu Pirametengan adalah ungkapan seperti yang Bert Supit katakan, akad setuus tumoutou. Artinya bahwa visi kehidupan itu adalah lestarinya kehidupan bersama, kehidupan dari generasi leluhur yang kemudian harus terus berlanjut. Nah, 3 pilar ini yang kemudian menjadi penopang dari apa yang kemudian disebut sebagai Baku Bekim Pande. Demikian saya, Denny Pinonton. Salam.